kami dari calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Ogan Ilir. Dalam hal ini kami akan melaksanakan praktik coaching yang akan dilaksanakan pada hari ini. Saya nama Silmanuddin dari SMK Pemurutan Selatan bertindak sebagai pengamat, dan di sebelah kiri saya Muhammad Sukri Indra Saputra. Di sini saya sebagai coach dari SD Negeri 15 Pemurutan Selatan. Dan saya lekat sarjana pendidikan dari asal Tansi, yaitu Sipil 4 Pemurutan Selatan. Saya sebagai coaching. baik. Kami akan melaksanakan coaching. Selamat menyaksikan. 3. Pak Indra, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Indra, bagaimana yang disampaikan Pak Indra? Bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan coaching. Bagaimana Pak Indra persiapannya? Untuk persiapannya Pak, memang kemarin Bapak sudah menghubungi saya, melaksanakan surat curhat pendapat kepada saya. Untuk persiapannya pada hari ini mungkin tidak terlalu banyak persiapan ya. Mungkin saya persiapan untuk mendengarkan curhatan dari Bapak, persiapan diri saya untuk memperhatikan dan menggali apa yang akan disampaikan oleh Bapak. Ya, artinya hari ini Pak Indra akan melaksanakan coaching. Indra sebagai coach dan Pak Lekat akan menjadi coach. Silakan Pak Indra melaksanakan, dan nanti Pak Indra gali apa yang permasalahan ataupun solusi yang akan disampaikan oleh Pak Lekat dalam hal ini sebagai coach. Silakan ke Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan dulu. Pak Lekat, selamat pagi. Pagi Pak. Apa kabar Pak Lekat? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa sekali. Bagaimana Pak Lekat perjalanannya hari ini? Kalau perjalanan hari ini Pak, sangat luar biasa sekali. Tadi saya berangkat dari rumah ke sekolah, itu menemukan siswa SD Pak. Jadi siswa SD ini Pak menggunakan sepeda Pak berangkat ke sekolah. Namanya SD kebut-kebutan, sehingga terjadi serempetan sepeda tersebut sama anak SD tersebut dan mengakibatkan lecet. Jadi sehingga saya harus stop perjalanan terlebih dahulu menuju sekolah. Saya harus membantu anak SD tersebut untuk dibawa ke tempat kesehatan karena di tubuhnya ada lecet. Kira-kira Pak Lekat, anak SD tersebut itu tinggal di mana Pak Lekat? Anak SD itu Pak tidak jauh dari sekolah nih Pak, dari desa ini Pak. Ya memang Pak Lekat, kita sebagai manusia yang berjiwa sosial ya, kita harus saling tolong-menolong. Lagi itu siswa SD kan, siswa SD ya, siswa yang masih kecil ya, jadi kita wajib menolong sesama manusia ya. Nah, istilah itu adalah sifat sosial kita ya. Nah, kalau untuk kabar keluarga bagaimana? Iya Pak, sama alhamdulillah luar biasa sekali, sehat Pak masih. Akan tapi saat ini Pak kan kita tidak amal lagi kan masih bulan suci Ramadan. Saya dan keluarga itu melakukan kegiatan rutin dengan membiasakan, karena selama bulan suci Ramadan ini Pak, yang namanya bukan bulan suci itu terkadang terlalaikan, terutama mengaji seperti itu Pak. Karena kan jadi untuk membiasakan di bulan suci Ramadan ini, jadi
istri untuk mengaji bersama seperti itu Pak. Dan alhamdulillah sehat semua. Semoga sampai selesai bulan suci Ramadan sampai dengan hari kemerdekaannya dan seterusnya sehat selalu Pak. Ya, alhamdulillah kalau gitu Pak Lekat. Di desa kami juga begitu Pak Lekat. Jadi kami juga menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut kegiatan bulan suci Ramadan ya. Jadi kita usahakan di desa itu kalau kami kemarin itu kami kegiatan kebersihan dan menggiatkan lagi kegiatan yang ada di masjid, kegiatan kerohanian, acara-acara pengajian ya. Nah di sini Pak Lekat kemarin Pak Lekat sudah suatu ingin curhat ya, ingin berbagi pendapat atau sharing dengan saya pribadi. Kira-kira Pak Lekat apa yang ingin Pak Lekat sampaikan di sini? Gini Pak, sebelumnya Pak saya minta waktunya Pak ya, karena mungkin apa yang saya sampaikan menyita waktunya Pak. Gitu. Jadi Pak di sini memang tempat saya kemarin berbicara dengan Bapak bahwasanya ada yang saya sampaikan. Tetapi mengingat Bapak masih ada kesibukan, jadi seperti yang Bapak jadwalkan melalui WA bahwa hari ini Bapak siap untuk coaching sama saya. Jadi saya ini Pak sebenarnya masalah ini tidak terlalu serius sih Pak, cuman ini pasti akan berpengaruh kepada siswa lain. Ini masalah terkait dengan siswa Pak. Oh, jadi itu siswa tersebut istilah itu di mata pelajaran Bapak ya, tentang kehadiran siswa. Iya. Memang Pak Lekat kalau untuk kehadiran ini kita harus istilah itu memantau siswa-siswa kita di dalam kegiatan pembelajaran, apakah dia masih ada di kelas atau dia tidak sekolah untuk hari itu ya. Itu memang harus kita intenskan dalam pemantauan siswa tersebut. Nah di sini Pak Lekat untuk siswa tersebut beberapa orang Pak Lekat kira-kira? 2 orang Pak. 2 orang ya. Jadi saya ini seperti ini Pak, ada siswa yang kehadiran siswa Pak. Sebenarnya saya menghadap Bapak ini ingin minta solusi atau pendapat Pak, bagaimana cara penyelesaian terkait masalah kehadiran siswa. Itu Pak Lekat sudah Bapak panggil atau belum siswa tersebut? Ditanya-tanya memakai kendaraan apa ke sekolah atau bagaimana bentuknya Pak Lekat? Kalau untuk masalah memanggil sih Pak, sudah saya lakukan Pak. Terutama saya sebagai guru mata pelajaran itu menindaklanjuti. Jadi saya sudah saya panggil, saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut. Apa masalah siswa tersebut tidak bisa hadir ke sekolah, bahkan tidak ada kabar seperti itu. Ya biasanya kan kalau siswa yang tidak hadir itu ada kabar Pak ya, ada kabar mengasihkan surat kepada ketua kelas ya. Itu Pak Lekat kalau menurut versi Pak Lekat ya, di dalam sekolah kita ini siswa dalam kehadiran tersebut siswa ini siswa yang bagaimana kalau siswa yang aktif di sekolah kita? Jadi seperti ini Pak, kalau versi saya itu Pak, siswa ini saya pertamanya Pak, saya lihat dulu dari kehadirannya Pak. Jadi saya lihat dari kehadiran saya sendiri sebagai guru, kemudian saya lihat kehadirannya sebagai di absensi kelasnya. Memang siswa ini tidak sekolah Pak. Pada hari ini pun siswa itu masih tidak hadir. Tadi saya sempat suatu menyimak dari apa yang disampaikan Pak Lekat. Siswa sudah Pak Lekat panggil ya? Iya. Itu berapa kali Pak Lekat panggil? Saya sudah melakukan pemanggilan Pak. Yang pertama saya melakukan mendekat Pak.
pendekatan kepada siswa pada saat siswa tersebut lagi duduk-duduk nyantai. Saya dekati, saya ajak bicara, ngobrol santai. Saya pancing apa kendala dia tidak bisa menyebabkan hal tersebut. Kemudian setelah saya lakukan pendekatan, saya sampaikan bahwa mulai dari sekarang sampai seterusnya harus hadis terus. Kemudian saya lakukan pemantauan Pak kembali. Ya, setelah saya lakukan pemantauan, tersebut masih saja tidak hadir. Bahkan bukan saja tidak hadir di pelajaran saya, semua pelajaran guru pun tidak hadir. Kemudian setelah itu saya melakukan pemanggilan baru Pak. Melakukan pemanggilan kepada siswa tersebut. Kenapa saya panggil? Karena saya takut berdampak pada siswa lain. Saya ajak berbincang-bincang di ruangan saya, di ruang guru itu menanyakan kenapa tidak hadir. Nah, seperti itu Pak. Ya, artinya Pak Lekat sudah menghubungi siswa tersebut secara pribadi ya, beberapa kali, tapi siswanya masih saja tidak sekolah ya. Nah, ini memang dilema Pak Lekat, dilema bagi kita, bagi guru. Kalau siswanya tidak masuk sekolah ya artinya kan ilmu yang diserapnya itu tidak masuk juga Pak Lekat ya. Nah, yang masuk sekolah saja dia datang itu belum tentu bisa menyerap seluruh ilmu yang diajarkan oleh guru ya, apalagi siswa yang tidak masuk. Artinya banyak kerugian dari siswa tersebut ya Pak Lekat. Nah, dari sini Pak Lekat kira-kira untuk ke depan hal-hal apa yang bisa menunjang siswa ini supaya dia masuk Pak? Pak Lekat. Jadi seperti ini Pak, untuk kedepannya agar siswa ini bisa masuk atau bisa aktif kembali sekolah, terlebih dahulu Pak, saya harus mengetahui permasalahannya, mencari informasi yang seakurat mungkin, baik itu melalui temannya di sekolah maupun orang tuanya dan masyarakat sekitar rumahnya. Karena ini perlu penelitian Pak, karena terkadang kita panggil orang tuanya bilang dia sudah sekolah, tapi apakah benar memang ini sekolah atau tidak? Jadi saya sudah nanti saya akan melakukan yaitu mencari informasi apa bentuk sekolah. Kemudian setelah saya tahu informasi ini, saya akan pelajari bagaimana agar siswa ini bisa sekolah, apa saja kendala-kendalanya. Kemudian kalau saya sudah mengetahui kendala ini, apakah saya perlu menyampaikan ini kepada wali kelas? Nanti akan saya bicarakan dengan wali kelas. Memang hal ini Pak belum saya sampaikan dengan wali kelas. Ini baru kasus ini baru saya tangani sebagai guru makro saja. Belum saya sampaikan dengan wali kelas. Oh iya, bagus sekali Pak. Kita dalam mendidik anak kita harus melihat situasi dan kondisi ya, situasi di lingkungan, situasi di keluarganya, situasi jalan dari rumahnya ke sini, apakah ada hambatan ya. Nah, dalam melihat situasi tersebut tentunya kita mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap hal tersebut. Jadi dengan cara apa kira-kira Pak Lekat mengidentifikasi hal-hal tersebut untuk ke depan? Nah, kalau untuk mengidentifikasi masalah itu Pak, saya harus melakukan yaitu bimbingan Pak. Melakukan bimbingan kepada siswa tersebut. Jika perlu nanti saya akan berkolaborasi dengan orang tuanya, bahwa karena Pak setelah saya teliti kemarin itu belum jelas sih Pak, karena jarak tempuh dari rumah ke sekolah ini Pak susah untuk jangkau. Bukan susah untuk jangkau ini terlalu jauh, tidak. Sebenarnya waktunya sih dekat Pak, waktunya sangat singkat, cuma 20 menit, maksudnya tidak terlalu jauh. Tapi ke rumah siswa mau menuju ke sekolah ini
saat kendaraannya semuanya tidak bisa digunakan. Mau menggunakan sepeda motor tidak ada jalan, tidak bisa diakses. Kenapa? Karena saat ini kondisi alam mengalami yaitu kedalaman sungai. Jadi dia tuh lewat dari sungai, Pak. Nah, sungai ini naik motor kaca masih rancu. Mau menggunakan kendaraan lain seperti perahu atau kekek itu juga tidak bisa, Pak, karena surut. Nah, mau berjalan ini tidak bisa menggunakan sepatu, jadi serba tanggung, Pak, seperti itu. Jadi melihat cerita dari Pak Lekat tadi, memang situasi perjalanan anak tersebut situasinya tidak memungkinkan ya, memungkinkan oleh karena sesuatu dan lain hal. Mungkin itu faktor juga Pak Lekat ya, faktor dari jalan ya, mungkin dari itu merupakan satu faktornya ya. Nah di sini Pak Lekat, saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya siswa tersebut susah untuk dalam kondisi situasi dia. Jadi saya menangkap Pak Lekat ingin itu mengidentifikasi masalah dari siswa tersebut dengan cara berkonsultasi langsung dengan siswa tersebut, Pak. Nah, kira-kira itu kapan, Pak Lekat? Dan bagaimana ini caranya untuk berkonsultasi dengan siswa tersebut? Jadi seperti Pak, rencana aksinya saya, Pak, untuk ini yang pertama saya membutuhkan yaitu orang yang bisa bekerja sama. Artinya saya membutuhkan kolaborasi. Kolaborasi sendiri yang tentunya harus didukung oleh wali kelasnya. Gitu, karena masalah ini tidak bisa selesai sendiri. Jadi saya akan secepatnya berkonsultasi dengan wali kelas, menceritakan apa yang terjadi, bahwa siswa ini sering tidak sekolah dan tidak ada kabar. Kemudian saya akan menceritakan juga kondisi alam yang terkait tentang siswa tersebut untuk mencapai ke sekolah. Kemudian setelah saya nanti akan berbincang-bincang dan bertukar pikiran kepada wali kelas tersebut, mungkin kami akan menemukan suatu ide atau cara penuntasan masalah tersebut. Mungkin kami akan langsung saya dan wali kelas untuk ke rumah siswa tersebut, Pak. Jadi ke rumah siswa tersebut untuk menyampaikan ini juga dengan wali tersebut. Nanti mungkin setelah saya bertemu dengan orang tua wali ini, orang tua wali murid, mungkin orang tua murid bisa memahami kendala ini. Memang kalau dilihat ini, Pak, tidak bisa faktor, Pak. Tapi kita tidak bisa mengedepankan gara-gara atau terkendala jalan sehingga tidak bisa sekolah. Tidak ada alasan, karena kehadiran ini sangat dibutuhkan. Ya, karena salah satunya untuk penilaian siswa ini yaitu kehadiran dulu. Ketika dia hadir ya bisa mengikuti proses pembelajaran. Kalau dia tidak hadir ya bagaimana Bapak Ibu guru bisa menilai hasil belajarnya. Jadi kami, Pak, nanti saya akan meminta jadwal dengan wali kelas untuk coaching juga dengan wali kelas. Apa masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, kemudian kami akan langsung berkolaborasi dengan wali murid ini untuk menyelesaikan masalah. Kemudian lagi saya akan mempelajari masalah ini dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi selanjutnya Pak Lekat akan berkolaborasi dengan wali kelas orang tuanya ya, terhadap siswa yang tidak masuk ini ya. Mungkin adanya kolaborasi tersebut bisa membantu siswa untuk ke sekolah ya. Lalu mungkin itu hal yang bagus Pak Lekat untuk masalah kehadiran ini ya. Masalah kehadiran ini sangat penting sekali ya, bagi penilaian khususnya Bapak Ibu guru.
kita kalau siswa kita tidak hadir susah untuk nilainya, ya. Iya Pak. Nah, untuk rencananya kapan itu kalau akan dilakukan? Untuk rencana Apa dalam waktu dekat atau minggu depan atau bulan depan yang kira-kira bagus untuk situasi kondisi anak tersebut? saya rasa Pak, cepatnya Pak. Hmm. Karena kenapa? Karena siswa ini sudah sering Pak. Nanti takutnya berpengaruh ke siswa lain. Seperti itu. Benar. Jadi secepatnya mungkin saya besok akan langsung minta jadwal wali kelas untuk menyampaikan masalah ini. Kemudian kalau memang wali kelasnya siap, hari berikutnya dia siap langsung ke tempat siswa tersebut, kami akan segera menindaklanjutinya. Karena ini sangat berpengaruh Pak. Apalagi saat ini sudah semester genap ya. Semester genap ini sudah memasuki di penghujung bulan April ini. Sudah masuk bulan April dan saat ini sudah di kelas 9 ini sudah PTS ini Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau dibiarkan siswa tersebut bisa ya tidak memenuhi standar kenaikan kelas begitu. Jadi cepatnya untuk seperti itu Pak. Jadi Pak Lekat akan secepatnya menindaklanjuti siswa tersebut dengan kolaborasi dengan wali kelas dan orang tua Pak ya. 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 Nah Pak Lekat mungkin bincang kita hari ini sangat menarik sekali ya. Iya. Tentang siswa yang tidak masuk sekolah ya. Nah di sini Pak Lekat kira-kira untuk Pak Lekat bincang-bincang kita ini apa yang Bapak Lekat dapat? Ya, saya sangat bersyukur sekali Pak. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, saya merasa lega Pak. Merasa beban saya sudah terkurangi. Kemudian saya sudah bisa merumuskan masalah ini, kemudian bisa mencari solusi ini. Dan ini memang sudah saya harapkan Pak. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan ini Pak, masalah ini tidak bisa saya selesaikan sendiri, kecuali saya bisa membutuhkan bantuan orang lain, walaupun itu tidak dengan tenaga, tapi dengan pikiran itu juga bisa. Saat ini yang saya rasakan, saya sangat lega sekali setelah bercerita dengan Bapak terkait masalah kehadiran siswa tersebut. Ya Alhamdulillah kalau begitu Pak Lekat, saya juga sangat senang bisa membantu Pak Lekat dalam mencari solusi dari permasalahan tersebut. Sebenarnya bukan saya yang mengasih solusi ya, tapi Bapak Lekat sendiri tadi sudah mengupayakan mencari sebuah solusi untuk anak didik Pak Lekat sendiri ya. Nah, mungkin bagaimana Pak Lekat kira-kira? Ya Pak, saya rasa untuk kali ini Pak, saya sangat puas sekali Pak. Kalau dihitung kepuasannya sangat luar biasa sekali Pak. Begitu. Tadi saya terima kasih Pak atas masukannya, atas solusi, atas apa yang Bapak sampaikan, sangat membantu saya. Semoga Pak, mohon doanya juga, semoga apa yang saya jalankan ini nanti berjalan dengan lancar. Semoga siswa tersebut bisa sekolah dan bisa mengikuti KBM seperti biasa, sehingga tidak ada lagi siswa yang tidak hadir sekolah. Dan kalaupun ada yang tidak hadir, itu memang tidak bisa hadir. Misal sakit, mengirimkan surat keterangan sakit, boleh dari wali, orang tua wali, atau keterangan dari kesehatan. Saya harapannya seperti itu Pak. Semoga sukses Pak. Ya, terima kasih Pak ya. Ya. Terus. Selalu Pak, terima kasih. 3. Oke, Pak Indra. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Lekat. Bagaimana Pak perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Iya Pak, tadi Pak Lekat sudah menceritakan segala sesuatu apa yang di benak Pak Lekat ya. Ternyata Pak Lekat ada suatu siswa Pak Lekat itu ada permasalahan dengan tidak hadiran siswa di sekolah. Jadi
Tadi kami sudah berbincang-bincang dan sudah mengidentifikasi masalah tersebut. Bahwasanya siswa tersebut berada di kondisi lingkungan yang sulit dijangkau ya. Sebenarnya bukan sulit dijangkau, tapi kendaraan mereka ke sini itu memang agak susah, Pak. Tadi sudah ada pembicaraan, sudah digali dari Pak Lekat bahwasanya Pak Lekat akan berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua untuk meningkatkan kehadiran siswa tersebut di sekolah. Jadi artinya Pak Indra sudah sedikit membantu lah ya dari permasalahan dari Pak Lekat itu ya. Kira-kira kalau Pak Indra, menurut Pak Indra sendiri, apa sih indikatornya yang menunjukkan Pak Lekat itu terbantu dengan adanya coaching ini? Dari sisi apanya? Kalau saya melihat tadi Pak Lekat merasa tergali, Pak. Asalnya dia pikirannya istilah itu dalam memecahkan sesuatu itu tidak terbuka ya pada saat ini tadi. Nah, pas kita gali-gali ternyata Pak Lekat ini menjawab sendiri, mengetahui sendiri solusi yang didapat ya. Gitu, Pak. Dan dia juga mengatakan bahwasanya dia merasa terbantu, merasa lega karena curhatannya sudah didengar, sudah diperhatikan. Iya, jadi Pak Lekat sudah terbantu dengan dengan dia mengatakan bahwa dia sudah merasa lega gitu ya. Kira-kira Pak Indra, dari apa yang ingin Pak Indra dapatkan perubahan dari si coach tadi? Yang ingin Bapak Indra harapkan dari coach tadi setelah melakukan coaching tadi setelah ini ya, dia melakukan pembelajaran, apa yang Pak Indra harapkan selaku coach yang telah mau berdiskusi dan komunikasi menjadi coach dari seorang coach tadi, apa yang Pak Indra harapkan? Kalau melihat dari Pak Lekat tadi, Pak Lekat tadi memang seorang guru yang sosialnya tinggi, sosialnya tinggi. Dia itu memperhatikan siswa-siswanya, siswa yang tidak hadir, siswa yang begini, siswa yang begitu. Nah, pada di kelasnya ini Pak Lekat menemukan siswa yang tidak hadir tersebut. Jadi Pak Lekat itu berharap siswanya istilah itu bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar di setiap hari sama dengan siswa yang lainnya. Nah, saya juga mengharap Pak Lekat bisa membantu siswa tersebut. Apa kendala dari siswa tersebut? Iya, bagus sekali. Jadi kira-kira ini terakhir gitu ya. Apa sih Pak kesimpulan daripada hasil dari coaching ini? Kesimpulannya? Mungkin kesimpulannya Pak, Pak Lekat merasa terbantu dengan adanya coaching tersebut ya. Dengan pelaksanaan coaching. Dengan pelaksanaan coaching. Istilah itu masalah yang sudah dihadapi bisa ada solusi yang baik bagi Pak Lekat maupun bagi orang lain. Oke. Artinya sudah berjalan dengan lancar ya. Pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Mungkin itu saja Pak Indra untuk saya selaku pengamat. Mungkin kita kedepannya bisa terus menggali dan memotivasi kepada coach kita, terutama kita sebagai coach ya, harus memberikan umpan balik, memberikan masukan gitu. Mungkin saja Pak Indra. Terima kasih. Ya.